Kabupaten Sigi. Sebagai perguruan tinggi yang dijuluki Kampus 1000 Mimpi, UIN Dato Karama Palu memiliki 4 fakultas. Terima kasih, silakan kembali. Kemudian kita absen dulu ya. Ya. Alka, hadir. Sila, Nahura, hadir. Ya, hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, kemudian kita masuk. Kemudian materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya tentang apa? Masalah tolong menolong. Jadi kita tahu tolong menolong itu penting bagi kita semua. Ya, tolong menolong itu penting bagi kita semua. Nah, kemudian kita masuk pada materi berikutnya yaitu ciri-ciri munafik. Apa itu ciri-ciri munafik? Apa itu ciri-ciri munafik? Ya, selalu mengingkari janji. Apa lagi? Ya, kita tahu apa itu ciri-ciri munafik. Ya, ciri-ciri munafik seperti apa? Ya, tidak seperti itu. Jadi ciri-ciri munafik itu kita tidak boleh mengingkari janji. Kalau kita berkata harus apa? Kalau kita berjanji harus ditepati. Kalau kita dipercaya jangan bohong atau berkhianat. Jadi orang yang munafik itu orang yang banyak dosa, berdosa. Kita tidak boleh munafik karena munafik itu dosa besar, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di sini ada contoh dari ciri-ciri munafik. Yang pertama, amati gambar berikut. Ya, di sini gambar yang pertama tentang lihat ada yang minta tolong, teriak minta tolong. Kemudian gambar kedua, lihat seperti apa itu? Katanya ada kebakaran. Ini contoh-contohnya semua. Jadi kalau kita ciri-ciri orang munafik seperti ini, dia pura-pura
minta tolong ada kebakaran, padahal hoax, hanya menyebarkan hoax, minta pura-pura minta tolong ada kebakaran, nah ternyata tidak ada, itu hoax. Nah, dia itu hanya menyebarkan hoax atau kebohongan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah menjadi teladan. Contoh bagi beliau berkata jujur dan melepas. Jujur artinya lurus hati, tidak bohong dan berkata apa adanya. Jujur juga berarti tidak curang. Kemudian di sini amati gambar berikutnya. Ya, ada di sini yang curang. Contohnya ada yang curang dengan yang ya tidak curang atau jujur. Lihat kalau yang curang. Contohnya di sini, misalnya pas ulangan menyontek pada temannya, itu perbuatan yang tidak baik. Dan jujur, dia mencurang. Kemudian yang kedua, jujur. Ada di sini contohnya ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran di sini, ya kita tahu di sini kantin kejujuran berarti di sini kantin kejujurannya ini tidak ada yang jaga, tidak ada yang menjaganya. Jadi kita datang ambil misalnya kue apa, harus kita jujur. Simpan uangnya, ambil apa yang kamu ambil, harus keluar. Itu namanya kejujuran atau kantin jujur. Jangan mentang-mentang tidak ada orang, kamu datang langsung langsung main ambil, pulang tidak ada juga yang jaga. Lebih baik saat saja kamu pilih. Nah itu namanya curang atau tidak jujur, tidak jujur. Karena kantin jujur ini mengatakan kita di sini harus jujur, harus jujur. Tidak boleh kita mengambil tanpa izin atau sepengetahuan orang tersebut. Kemudian berikutnya berjanji. Ya, dia berjanji. Contohnya di sini, besok kita berangkat ke sekolah bersama. Harus kita ucapkan insya Allah. Kita harus ucapkan insya Allah. Besok kita sama-sama ke sekolah ya, insya Allah. Harus kita jawab dengan insya Allah. Tidak boleh nanti kalau misalnya sudah berjanji tinggal lagi dari tempat janjinya. Misalnya jam 7 kita sama-sama berangkat. Tidak, jam 8 belum datang-datang juga. Sudah itu namanya sudah ingkar janji. Kemudian berikutnya ya di sini, bila berjanji ucapkanlah insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki, ya bertujuan untuk bertekad bulat untuk mewujudkan janji. Ya. Itu artinya jika Allah menghendaki. Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Jadi apa-apa misalnya kita ini sekarang ini, kalau misalnya Naura contohnya, besok kita ke pasar sama-sama contohnya. Naura misalnya Aida jawab insya Allah. Artinya kalau Allah mengizinkan atau menghendaki. Ya seperti itu. Kemudian berikutnya ya amanah. Apa itu amanah? Yaitu suatu yang dipercayakan kepada orang lain. Coba contohnya amanah. Coba siapa yang tahu contoh amanah? Ya, coba Naura jelaskan. Contoh amanah seperti yang menitipkan barang kepada orang kepada saya. Saya merawat itu dengan baik. Ya, itu contohnya amanah. Siapa lagi? Selain Naura, contoh amanah seperti apa? Ya, siapa lagi? Ya, seperti itu. Harus dipercayakan kepada orang lain. Jadi kalau ada misalnya contoh ibu guru, Naura saya titip buku Naura. Jadi Naura harus menjaganya dengan baik. Amanah itu harus kita jaga, kita menjaganya dengan baik. Jangan nanti saya kasih amanah dia, kepercayaan dia, tapi dia sia-siakan. Nah, tidak seperti ini. Harus kita amanah, harus kita percaya, kita menyimpan barang tersebut dengan amanah. Kemudian berikutnya 3 ciri munafik. Ya, ada 3 di sini. Apabila ia berkata dusta. Ya. Nah, apa itu? Apabila ia berkata dusta. Contohnya seperti apa? Coba ambil contoh. Ya, 3 ciri-ciri munafik itu apabila ia berkata dusta. Seperti apa? Apabila ia berkata dusta seperti apa? Kalau tidak tahu, apabila ia berkata dusta apa?
tidak menepati, tidak menepati. Kemudian apabila berjanji ia mengingkari, ya, seperti yang tadi, ya. Tadi misalnya contohnya dia berjanji mau sama-sama kerja tugas kelompok di rumahnya temannya, tapi dia tidak tepati. Nah, itu sudah mengingkari. Apabila dipercaya dia khianat. Kalau dia percaya dia khianat. Dia berbohong, tidak betul-betul dipercaya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 ciri-ciri munafik. Apabila ia berkata dusta, apabila ia berjanji, ia mengingkari, apabila dipercaya dia khianat atau berbohong. Sifat munafik di sini, lihat, ya. Sifat munafik di sini ada sifat-sifat tiga, yaitu perbuatan yang menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dalam hatinya mengingkari. Ya. Yang kedua, sifat amaliyah, yaitu mengingkari kebenaran sesuai dengan perbuatannya. Jadi di sini sifat-sifat yang tiga ini yaitu perbuatan yang menyatakan keimanan. Dia beriman tapi seharusnya dia itu munafik, tidak betul-betul beriman dan mengingkarinya. Kemudian yang kedua, sifat amaliyah itu mengingkari kebenaran sesuai dengan perbuatannya. Itu tadi, semua perbuatannya itu dia seakan-akan itu beriman, beriman padahal di hatinya tidak seperti itu. Dia mengingkarinya seperti itu. Kemudian berikutnya bahaya sifat munafik. Nah, lihat di situ bahayanya sifat munafik itu akan mendapatkan dosa besar kalau kita itu munafik. Akan ditempatkan di neraka. Mau ditempatkan di neraka? Kemudian akan hilang kepercayaan dari orang lain dan berturut keteraman dalam masyarakat. Nah, di sini kita lihat ada 3, ya, bahaya sifat munafik akan mendapatkan dosa besar. Seperti apa itu? Munafik dapat mendapatkan dosa besar seperti apa? Ya, seperti apa akan mendapatkan dosa besar kalau kita munafik? Apa contohnya kalau kita munafik? Suka apa? Suka berbohong. Suka berbohong itu ya mencuri, ya mencuri. Apalagi? Mengadu domba. Itu dosa besar itu. Mengadu domba teman itu, memfitnah teman itu termasuk dosa besar. Sudah masuk dosa besar. Kemudian di sini akan ditempatkan di neraka jahanam. Mau kamu tempat di neraka jahanam? Tidak mau. Ya, jadi kita harus berbuat baiklah masih kita berada di bumi ini, ya, di dunia ini. Kemudian yang ketiga, akan hilang kepercayaan dari orang lain dan berkerut ketenteraman dalam masyarakat. Ya, kepercayaan itu yang paling penting di dalam diri kita ataupun orang lain itu harus kita tanamkan yang namanya kepercayaan, kejujuran. Kepercayaan dan kejujuran itu yang harus kita tanamkan. Kalau kita jujur, pasti itu dipercaya. Nah, kepercayaan itu yang paling penting. Kita tahu kepercayaan itu yang paling penting. Tahu? Penting sekali jujur dan kepercayaan. Kalau kita jujur, pasti dipercaya. Kalau kamu tidak jujur, pasti tidak dipercaya. Jadi kita harus jujur, supaya kita dipercaya. Seperti itu. Sudah paham semuanya? Ya, seperti itu. Kita harus jujur hidup di dunia ini. Kita harus jujur. Kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Dengan apa? Contohnya, kalau kita mau dipercaya, ya kita, kalau kita mau dipercaya itu berarti apa? Yang kita lakukan? Harus jujur. Ya, misalnya contoh, disuruh pergi, misalnya Naura disuruh pergi beli gula, contohnya, dia tidak jujur, masih ada sisanya dia ambil, tak jujur. Nah, dia tidak jujur. Berarti kalau tidak dipercaya, besok-besok mama tidak suruh kamu. Karena apa?
menjauhkan diri saya dari segala segala dosa-dosa dengan kemunafikan. Nah, seperti itu. Berdoa minta perlindungan Allah. Nah, kemudian selalu berkata jujur meskipun berat. Itu yang paling penting, jujur dan kepercayaan. Selalu berkata jujur meskipun berat, berusaha menjaga amanah semampunya, tidak suka mengingkari janji, berteman dengan orang soleh, selalu ingat ancaman Allah. Jadi apapun yang kita perbuat ya di dunia ini, kita harus ingat itu namanya jujur. Jujur dan kepercayaan itu yang harus kita tegakkan. Nah, itu yang paling penting bagi kita semua, kepercayaan dengan kejujuran. Tidak boleh kita suka mengingkari janji. Orang yang suka mengingkari janji itu, nah, apa itu dosanya? Ya, berdosa. Berdosa. Orang sering mengingkari janji. Kalau dia berkata, apa? Nah, kalau dia berjanji, tidak ditepati. Jadi itu semua, ya, kita harus ingat. Kemudian, iya, terima kasih ya. Jadi semuanya ini kita ambil hikmahnya ya. Nah, yang baik-baik kita ambil hikmahnya yang baik-baik. Jangan yang di sini tadi, contoh yang di sini tadi ini itu yang kita ambil ya. Yang kita bisa, maksudnya yang kita ambil untuk kita perbuat, tidak boleh. Jadi yang kita ambil yang baiknya, bukan yang buruknya yang kita ambil. Semuanya, jadi paham semuanya? Oke. Ya, kalau begitu ibu mau kasih tugas. Ya, tugas kalian, ya, ibu kasih tugas untuk dikerjakan. Kerjakan tugas, ada tugas di sini. Kamu kerjakan dulu ya. Di situ tugas tentang apa tadi yang kita ibu jelaskan di atas itu. Kita kerjakan tugas tersebut. Ya. Yang pertama di sini tentang ceritakan pengalaman kalian dalam berbuat atau berkata jujur. Ya, yang pertama yang perlu kamu kerjakan itu. Yang kedua, apa yang kalian rasakan ketika berbuat atau berkata tidak jujur. Ya. Kemudian apa yang kalian rasakan jika teman ingkar janji. Ya. Itu kamu lihat yang berbuat jujur, yang ingkar janji, ya, ingkar janji dengan apalagi situ. Ya, yang suka berbohong itu semua yang ya, perlu kamu kerjakan.
Ya, sudah? Sudah. Alhamdulillah, kumpul kembali. Ya. Ya, dikumpul kembali. Sudah. Baik. Kumpul kembali. Ya, di sini Ibu Guru lihat, alhamdulillah pekerjaannya sudah bagus semua. Ya, berarti sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya, ada cuma beberapa orang yang kurang semangat, ya, yang kurang semangat. Jadi usahakan Ibu sebelum Ibu tutup, ya, usahakan belajar yang giat lagi, ya. Ya, harus semangat, usahakan belajar yang giat lagi supaya nilai kamu bisa bagus. Ya, kemudian rajin beribadah. Jangan lupa rajin beribadah, yaitu sholat 5 waktu. Ya, jangan lupakan. Ya, apalagi yang namanya belajar. Harus giat lagi, harus semangat. Harus semangat lagi belajar di rumah. Pulang dari sekolah, buka lagi buku. Ya, sampai di rumah lagi baca kembali. Ya, itu semuanya ya. Ya, yang kesimpulannya dari semua ini yaitu kita harus banyak belajar dan terus belajar, semangat untuk meraih cita-cita atau masa depan anak-anak semua. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa kembali. Doa sesudah belajar. Ya, mari kembali. Ya, tadi doa habis. Berarti apa lagi? Alhamdulillah.